Penyakit mental. Apakah depresi adalah sebuah penyakit? Depresi adalah penyakit nyata. Pernyataan ini selalu saya sampaikan dalam seminar atau diskusi mengenai kesehatan mental. Depresi, kecemasan, panik, dan bipolar disebut sebagai mental illness karena memang itu merupakan illness atau penyakit. Kita tidak semestinya mendiskriminasi sakit secara mental dengan sakit secara fisik. Namun, nuansa penggabungan kata sakit dengan mental berbeda dengan penggabungan kata sakit dan fisik. Jika digabungkan, kata sakit dan mental terdengar menyeramkan. Bayangkan, Anda pasti akan langsung melayang ke pasien-pasien yang dikurung di rumah sakit jiwa. Padahal, maksud sakit mental di sini adalah ketika kita tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia. Entah itu karena sedih, bad mood, atau sedang mengalami episode depresi klinis. Sama seperti ketika demam, hidung mengeluarkan lendir atau ketika kaki keseleo. Kita akan kesulitan berjalan. Orang-orang akan mengatakan bahwa kita sedang sakit fisik karena tidak bisa berfungsi secara optimal. Jika kita mengalami sakit fisik, orang-orang akan menyuruh kita istirahat. Mereka juga meminta kita untuk menjaga kesehatan, minum air hangat, dan memberikan kata-kata yang menunjukkan kepedulian. Namun, jika berkata kepada orang-orang bahwa kita sedang depresi atau sakit mental, perlakuan yang kita dapatkan amat jauh berbeda. Orang akan segera menjauh, menganggap kita berlebihan atau mengira kita hanya mencari-cari alasan untuk cuti bekerja. Banyak orang belum bisa menganggap depresi sebagai penyakit layaknya penyakit fisik. Mereka menganggap depresi hanyalah stres berlebih yang dialami oleh orang yang mentalnya lemah. Benarkah depresi merupakan penyakit? Apakah depresi hanyalah permasalahan psikologis, krisis eksistensial, krisis spiritual, duka mendalam, atau gangguan pada otak? Semua itu bisa benar, bisa juga tidak. Ada banyak perdebatan dari kalangan ilmuwan dan praktisi mengenai klasifikasi depresi. Secara sederhana, depresi adalah kekacauan terkait aspek biopsikososial. Secara aspek biologis, depresi terkait dengan landasan gen, struktur otak, dan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh. Aspek psikologis disebut karena depresi didasari oleh suasana hati negatif yang berkepanjangan. Sementara, pada aspek sosial, depresi terkait dengan hubungan seorang individu dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ilmuwan psikologi juga menambahkan bahwa depresi juga bisa dilihat dari aspek spiritual, yakni pemaknaan dan tujuan hidup yang bisa selaras ataupun tidak selaras dengan agama. Terkait dengan aspek biologis, depresi dapat dilihat dari sudut pandang biologis atau medis. Sebagian ahli kesehatan mental bersikukuh menyatakan depresi sebagai penyakit medis karena depresi sangat menghancurkan hidup seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus, membunuh penderitanya. Depresi meskipun seolah-olah hanya kekacauan pada tataran mental, juga memberikan dampak yang sangat besar pada fisik. Dampak seperti mual-mual, lelah, sakit, dan nyeri di seluruh badan, konstipasi, insomnia, radang, imunitas tubuh menurun, bahkan jantung koroner dan diabetes bisa dialami orang dengan depresi. Pada kasus depresi, terapi psikologi pun tidak membantu, dan karenanya diperlukan obat antidepresan untuk aktifkan senyawa kimia tertentu di otak. Tidak hanya berkaitan erat dengan tubuh, jika dibiarkan, depresi juga dapat merugikan suatu negara secara finansial. Di Amerika misalnya, total beban ekonomi akibat depresi adalah 210,5 miliar dolar per tahun. Kerugian ini dihitung dari jumlah populasi angkatan kerja di Amerika yang mengalami depresi. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun drastis serta absen meningkat. Sebagian kerugian disebabkan oleh beban biaya obat dan terapi yang dibutuhkan karyawan selama episode depresi. Sebagian kecil biaya lain disebabkan oleh kasus percobaan bunuh diri pada karyawan, yang akhirnya melibatkan ambulans,
rumah sakit, dan polisi. Ketiga hal tersebut berdampak pada fisik, mengacaukan perekonomian, menyebabkan kematian, menjadi alasan mutlak mengapa depresi harus dipandang selayaknya penyakit fisik. Bagaimana keilmuan medis kesehatan memandang depresi? Istilah depresi merupakan perdebatan yang cukup rumit di antara para akademisi. Dalam panduan klasifikasi resmi gangguan kesehatan mental, depresi klinis disebut sebagai Major Depression Disorder atau gangguan depresi mayor. Perdebatan ini juga terkait aspek bahasa, di mana dalam bahasa Inggris terdapat beberapa istilah yang menunjukkan gangguan fungsi manusia seperti disease, penyakit, illness, penyakit, sickness, keadaan sakit, dan disorder, gangguan. Sementara dalam bahasa Indonesia hanya ada kata penyakit atau sakit. Kata gangguan cenderung jarang didengar kecuali oleh orang yang berkecimpung di bidang kesehatan dan kesehatan mental. Disease mengindikasikan penyimpangan dari norma biologis, sesuatu yang ada di tubuh, bagian tubuh, organ, atau sistem di tubuh. Ada objektivitas tentang penyakit yang dapat dilihat, disentuh, diukur, bahkan dicium oleh dokter sehingga seseorang yang memiliki penyakit dapat diberi diagnosis yang jelas. Misalnya, dokter mendeteksi kanker dalam darah karena ditemukan sel kanker, atau mendeteksi kerusakan ginjal karena ada bagian dari ginjal yang tidak berfungsi. Disease memiliki diagnosis yang jelas seperti kanker, tuberkulosis, diabetes, penyumbatan pembuluh jantung, dan lain-lain. Disease juga digunakan untuk menyebut suatu penyakit menular seperti penyakit menular seksual, sexual transmitted disease, atau flu burung. Illness adalah pengalaman tidak sehat yang dialami seseorang, tetapi tidak bisa diberikan diagnosis yang jelas. Illness juga merupakan penyebutan penyakit secara umum dan cukup fleksibel, baik untuk gangguan pada fisik ataupun mental. Misalnya, seseorang mengeluhkan sakit di leher atau bahu, maka ini bisa jadi gejala awal dari depresi, kolesterol, atau asam urat. Sakit leher itu tidak bisa disebut penyakit karena belum ada diagnosis yang jelas. Tetapi, sakit leher itu dapat disebut illness karena orang tersebut sedang dalam keadaan tidak sehat. Sickness adalah status atau cara publik melihat suatu keadaan tidak sehat. Sickness juga berperan seperti label atau stigma. Ketika dilabeli sakit atau sick, ada pemakluman dari publik. Misalnya, dia memang sakit. Abaikan saja. Dia memang sakit, jadi tidak mungkin bisa diajak pergi. Atau, dia memang sakit jiwa, sudah jangan dekat-dekat. Disorder adalah kondisi ketika tubuh atau mental kita tidak berfungsi seperti biasanya. Disorder lazimnya merupakan kumpulan dari beberapa gejala yang mengacaukan fungsi tubuh dan mental seseorang. Misalnya, depresi disebut sebagai gangguan depresi mayor karena merupakan kumpulan dari berbagai gejala yang dialami seseorang selama setidaknya 2 minggu. Gangguan depresi mayor. Secara klinis, istilah ilmiah depresi adalah gangguan depresi mayor atau Major Depression Disorder. Istilah gangguan depresi mayor digunakan karena depresi adalah kumpulan gejala-gejala seperti sedih berkepanjangan, kehilangan minat akan aktivitas sehari-hari, tidak bisa merasakan bahagia, merasa tidak berharga, insomnia, terjadi perubahan pola makan dan berat badan secara tiba-tiba, merasa tidak berenergi dan bergairah, tidak bisa berkonsentrasi, serta memiliki pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Kumpulan gejala ini dianggap tidak nyata dan tidak bisa diamati di tubuh. Oleh sebab itu, istilah gangguan disorder digunakan untuk menjelaskan depresi dibandingkan penyakit, disease atau illness. Namun, tidak sedikit akademisi dan praktisi di bidang kesehatan mental yang memilih untuk menyebut depresi sebagai illness. Illness dipilih karena depresi pada tahap ringan bisa tidak terdiagnosis, tetapi tetap mengganggu aktivitas seseorang sehari-hari. Selain itu, kata illness juga lebih erat kaitannya dengan penyakit fisik dibandingkan kata disorder.
Bahkan depresi juga bisa dianggap sebagai disease karena depresi juga memiliki landasan biologis dari gen, perubahan hormon, dan penyusutan pada struktur otak. Istilah sickness tampaknya tidak terlalu digunakan, baik untuk gangguan fisik atau mental, karena terdengar sangat negatif. Orang yang dilabeli dengan sick, fisik ataupun mental, seolah-olah tidak tertolong lagi atau tidak berguna untuk masyarakat. Menyebut depresi sebagai penyakit, illness atau disease. Walaupun secara klinis depresi disebut sebagai gangguan depresi mayor, para aktivis kesehatan mental sering menggunakan istilah mental illness dalam bahasa sehari-hari. Ini karena depresi muncul dari interaksi yang sangat kompleks antara nature dan nurture, faktor lingkungan dan bawaan. Interaksi nature dan nurture ini dapat digambarkan seperti depresi terkait faktor genetik, volume hipokampus dan amigdala di otak seseorang, serta perubahan hormonal pada tubuh dan pengalaman traumatis terkait dengan hubungan keluarga, pertemanan, rekan kerja, dan romantis. Ketika menyebut depresi sebagai penyakit, dampak yang dihasilkan akan panjang, mulai dari dampak sosial di kalangan masyarakat hingga di level pembuat kebijakan. Contoh sederhana, jika seseorang bisa cuti bekerja karena batuk, pilek, atau demam, begitu pula ketika orang itu sedang mengalami depresi dan memiliki pikiran bunuh diri. Bila seseorang bisa menggunakan asuransi untuk berobat karena sakit fisik, seharusnya ia juga bisa menggunakannya untuk berkunjung ke psikiater atau psikolog. Mari simak contoh berikut. Seorang mahasiswa yang mengalami patah tulang kaki bisa mendapatkan izin untuk mengikuti ujian susulan. Lalu, apabila ada seorang mahasiswa yang tidak bisa berkonsentrasi, tidak memiliki semangat hidup, dan hanya memikirkan bunuh diri, apakah mereka tidak boleh izin dan harus mengikuti ujian? Sebagian besar dari kita akan memberikan reaksi dan perlakuan yang berbeda. Orang yang sakit fisik akan langsung kita respon dengan menyuruhnya istirahat. Tidak boleh memaksakan diri dan mengambil waktu secukupnya untuk pemulihan. Sebaliknya, orang depresi bisa saja dianggap lemah dan cari perhatian ketika harus izin dari aktivitasnya. Pada situasi sehari-hari inilah praktisi, aktivis, dan sebagian akademisi akan mengatakan, mental illness is an illness. Depression is a real illness. Penyakit mental adalah penyakit. Depresi adalah penyakit nyata. Sementara para praktisi memilih untuk menyatakan, mental illness is like any other illness. Penyakit mental sama seperti penyakit lainnya. Kedua pernyataan ini digaungkan agar masyarakat bisa lebih menerima kondisi orang dengan depresi, tidak memberikan mereka stigma yang negatif, serta tidak menganggap depresi sebagai kekurangan atau kelemahan personal. Pada masa kini, edukasi mengenai depresi yang disejajarkan dengan penyakit fisik juga sudah meluas di berbagai media. Dalam film A Star is Born, ada satu dialog menarik yang disampaikan Ellie, Lady Gaga, kepada suaminya, Jack Bradley Cooper, yang malu karena kecanduan alkohol yang dideritanya. Sebelum sang suami menyampaikan kesedihannya, Ellie memotong dan berkata, "It's a disease," sambil menggenggam tangan Jack. Film itu berusaha mengatakan bahwa kecanduan alkohol juga merupakan penyakit karena memang ada orang-orang tertentu yang lebih rentan terhadap kecanduan. Sama seperti orang yang memiliki asma, alergi debu, atau alergi makanan tertentu di gennya. Orang-orang dengan depresi juga memiliki kerentanan itu di tubuh mereka. Bisa dikatakan bahwa setiap orang memang lahir dengan kerentanan dan ketangguhan mental yang berbeda. Kita tidak bisa memilih seperti apa kerentanan atau ketangguhan yang kita inginkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa depresi memang sebuah penyakit, dan tidak ada satu orang pun yang memilih untuk mengalami depresi. Sama seperti penderita asma atau alergi, mereka tidak memilih untuk mengalaminya. Kita pun tidak akan mengatai mereka dengan kata lemah, karena mudah sakit atau sangat sensitif. Karena sudah mengetahuinya,
kita diharapkan bisa memaklumi orang dengan depresi, seperti orang yang sedang sakit. Dengan demikian, stigma negatif di masyarakat akan depresi dapat berkurang.